Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-121 dan 122 dari surah At-Taubah. Ayat 121 dan 122 dari surah At-Taubah masih lagi melanjutkan tentang apa yang telah dibahaskan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu berkaitan dengan perang Tabuk yang pernah berlaku pada masa Rasul dahulu, yaitu pada tahun 8 Hijriah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang yang tidak ikut berperang. Mereka menyampaikan alasan mengapa mereka tidak ikut berperang, dengan tujuan supaya mereka dimaafkan, yaitu mereka biarkan dengan tidak memberikan hukuman ke atas mereka, yaitu dari kalangan orang-orang munafik yang jumlahnya sangat banyak, 80 orang lebih. Namun ada 3 orang, dalam ayat sebelum ini disebutkan bahwasanya ada 3 orang dari sahabat Nabi yang sebelumnya selalu ikut berperang, namun dalam perang Uhud ini tidak ikut berperang, tidak ikut bersama dengan Rasul ke Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman ke atas mereka, yaitu taubat mereka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah taubat mereka itu diterima oleh Allah setelah 50 hari berlalu. Nah, jadi ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini, yang sesudahnya dan yang sebelumnya, adalah ayat yang menerangkan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah dahulu untuk dijadikan pelajaran pada masa sekarang. Dan sebenarnya tidak sepatutnya orang-orang yang mengaku beriman untuk tidak ikut berperang bersama dengan Rasul. Apa sebab? Sebab Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam. Maka apabila Rasulullah itu pergi berperang, bermakna menjauh dan terpisah dari rahmat. Sementara orang-orang beriman selalu mengharapkan rahmat Allah. Maka apabila memang betul-betul mengharapkan rahmat Allah, bersama dengan Rasul, dalam keadaan senang bersama Rasul, dalam keadaan susah pun bersama Rasul. Apabila Rasulullah pergi berperang, ikut serta berperang. Nah, kemudian bukan hanya mendapatkan rahmat ketika bersama dengan Rasul,
tetapi juga mendapatkan pahala atau balasan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelum ini diterangkan bahwasanya kesusahan apapun yang didapatkan ketika pergi berperang, umpamanya kehausan, kemudian kesusahan, penderitaan, jauhnya perjalanan, kelaparan, kemudian juga dapat menginjakkan kaki ke tanah yang dikuasai oleh musuh sehingga menakutkan musuh, kemudian juga menimpakan bencana kepada musuh, melukai musuh sampai kepada membunuh musuh. Semua yang disebutkan itu apabila dijalani oleh orang-orang beriman, maka akan mendapatkan balasan kebaikan. Nah, dalam ayat yang ke-121, lanjutan dari ayat yang sebelumnya, bukan hanya itu, tetapi apapun harta yang dikeluarkan untuk ikut serta berperang, umpamanya mengeluarkan biaya yang kita gunakan untuk berperang, baik itu kecil ataupun besar, itu dihitung oleh Allah sebagai amal saleh dan akan diberikan balasan kebaikan. Kemudian juga disebutkan bahwasanya tidaklah melintasi satu lembah, artinya melangkah dalam perjalanan menuju medan perang, setiap langkah itu dihitung sebagai amal soleh, dicatat di buku amalan, dan nanti di hari akhirat akan dibalas. Karena hari akhirat adalah hari pembalasan, maka nanti di hari pembalasan akan dibalas dengan yang lebih baik dari apa yang sudah dikerjakan di dunia. Disitulah keberuntungan yang besar didapatkan. Karena siapa yang beramal di dunia akan dibalas di akhirat. Banyak beramal, banyak akan mendapatkan balasan. Sedikit amal, sedikit balasan. Tidak ada amal, tak ada balasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang-orang beriman memandang ke akhirat. Jadi apa yang mereka jalani di dunia ini adalah untuk mereka dapatkan balasannya di hari akhirat yang jauh lebih baik dari apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Setelah Allah menerangkan tentang berperang di jalannya atau pergi berperang ke medan perang bersama dengan Rasul, kemudian ada hukuman bagi yang tidak ikut serta bersama Rasul apabila alasan tak bisa diterima, hanya ingin bersenang-senang, tak mau bersusah payah ke medan perang, maka alasan yang seperti itu tak bisa diterima, maka akan diberi hukuman. Dan sudah ada 3 orang yang diberi hukuman. Maka banyak sahabat Nabi menyatakan bahwasanya kalau ada lagi perang setelah ini, kami akan ikut serta. Akhirnya apabila Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berperang, Rasulullah tak ikut berperang. Setelah Tabuk, setelah perang Tabuk, Rasulullah mengutus para sahabat pergi berperang. Rasulullah tinggal di kota Madinah. Karena ayat-ayat sebelum ini menerangkan mesti pergi berperang dan jangan ada yang tinggal, maka mereka semua pergi berperang, tinggal Rasulullah di Madinah. Karena ada perang itu yang Rasulullah ikut serta di dalamnya, ada perang itu Rasulullah tidak ikut serta di dalamnya. Rasulullah mengutus para sahabat untuk pergi berperang, seperti perang Mu'tah umpamanya. Rasulullah mengutus para sahabat. Nah, karena ada hukuman sebelum ini untuk yang tidak ikut berperang, maka sampai kaum muslimin itu bersumpah, demi Allah kami akan ikut serta berperang, baik itu perang diikuti oleh Rasul ataupun perang yang tidak diikuti oleh Rasul, kami akan ikut serta berperang. Akhirnya apabila ada kewajiban berperang, yaitu Rasulullah mengutus, maka banyak yang pergi dan tidak ada yang tinggal bersama Rasul. Maka turunlah ayat 122, yaitu tidak sepatutnya semua pergi ke medan perang sementara Rasul ada di Madinah.
Kemudian apabila Rasulullah masih ada dan wahyu masih turun, maka tidak sepatutnya semua pergi ke medan perang. Siapa nanti yang belajar? Maka mesti ada sebahagian yang tinggal di Madinah untuk belajar. Nah, jadi sebahagian pergi berperang, sebahagian tinggal di Madinah bersama Rasul untuk mendengarkan wahyu-wahyu yang turun. Kemudian mereka belajar memperdalam agama bersama Rasul. Nanti orang-orang yang pergi berperang itu apabila pulang kembali, nah yang belajar ini yang mengajarkan kepada mereka, sehingga dua-dua dapat. Apa yang dua itu? Yaitu menghadapi musuh, itu adalah kemaslahatan supaya musuh tidak menyerang dan mengalahkan kaum muslimin, maka mesti perangi musuh. Itu kemaslahatan yang pertama. Kemaslahatan yang kedua adalah menuntut ilmu tetap dijalankan. Itu juga adalah untuk memelihara kepentingan kaum muslimin. Sebab pemeliharaan kepentingan kaum muslimin itu adalah dengan ilmu. Maka kebaikan di dalam berperang didapatkan, kebaikan menuntut ilmu didapatkan. Nah, dua-dua sekali ini disebutkan di dalam ayat ini sebagai menyempurnakan lagi pembahasan yang berkaitan dengan perang Tabuk, yaitu perang pada tahun 8 Hijriah. Ini sudah berada di penghujung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 9 Hijriah, 10 Hijriah itu sudah berada di penghujung usia Rasul. Maka dengan mempelajari ayat-ayat ini semakin nampak bahwasanya berperang adalah satu kewajiban, tetapi menuntut ilmu adalah juga suatu kewajiban. Maka apabila tidak memerlukan semua umat Islam untuk pergi berperang, maka sebahagian umat Islam adalah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka jadinya fardu kifayah. Nah, ada istilah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu sebahagian pergi ke medan perang, dan fardu kifayah sebahagian lagi menuntut ilmu, mendalami agama. Yang pergi berperang melakukan kebaikan, yang menuntut ilmu melakukan kebaikan. Yang pergi berperang untuk menakutkan musuh atau melemahkan bahkan mengalahkan musuh, yang menuntut ilmu adalah untuk memberi peringatan kepada yang lain yang tidak berpeluang menuntut ilmu bersama Rasul karena sudah disibukkan oleh perang. Dengan demikian maka tumbuhlah umat ini dengan baik, dengan sempurna, yaitu antara satu dengan yang lainnya adalah saling lengkap melengkapi. Yang sebahagian pergi berperang melengkapi, kemudian yang menuntut ilmu tidak ikut berperang pun juga melengkapi yang lainnya untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan bersama. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari. Karena ayat ini berbeda pembahasan penekanannya dari ayat sebelumnya, maka kita letakkan judul pengajian kita ini adalah kewajiban menuntut ilmu. Nah, sebelumnya tentang kewajiban berperang sudah kita kaji sebelum ini. Maka kita bedakan judul dengan yang sebelumnya, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban berperang, semua pergi berperang. Kalau Rasulullah sudah pergi, ikut semua. Jangan sampai ada yang tinggal. Tapi kalau Rasulullah tak pergi, Rasulullah hanya mengutus pasukan untuk pergi, maka sebahagian sebahagian hendaklah tinggal bersama dengan Rasul. Jangan semua pergi, sebab nanti tidak mendapatkan ilmu, karena wahyu tetap turun kepada Rasulullah. Wahyu terus turun kepada Rasulullah. Inilah dia mukaddimah dari dua ayat yang kita pelajari. Mukaddimah ini penting sebagai persiapan kita untuk membahas kajian ini. Jadi kita menjadi bersiap sedia sebagai
sebagai pembuka dari pembahasan kajian tafsir ini. Selanjutnya, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membacanya dan menerjemahkan ayat yang akan kita tafsir. Tujuannya apabila kita membacanya, kita akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca, kemudian menerjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiya illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah berfirman, wala yunfikuna, dan tidaklah mereka itu menafkahkan atau menginfakkan nafaqatan, nafkah yaitu pemberian untuk pembiayaan perang, saghiratan, baik itu nafkah yang kecil nilainya, wala kabirah, ataupun besar, kemudian wala yaqta'una, dan tidak pula mereka melintasi wadian, lembah, karena padang pasir itu ada gunungnya, ada lembahnya, gunung batu, lembahnya, hamparan padang pasir yang sangat luas sekali. Illa, kecuali kutiba lahum, ditulis bagi mereka sebagai amal soleh. Jadi infak mereka itu kecil ataupun besar ditulis. Kemudian perjalanan mereka yang melintasi lembah juga ditulis. Setiap langkah kaki mereka ditulis. Liyajziyahumullah, karena Allah akan memberikan balasan kepada mereka ahsan, dengan yang lebih baik, makanu ya'malun, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ini kaitannya di hari akhirat, hari pembalasan. Dan tidaklah mereka menginfakkan harta yang sedikit atau yang kecil, ataupun yang besar, yang banyak. Dan tidak pula mereka melintasi lembah, kecuali ditulis bagi mereka sebagai amal soleh, supaya atau karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat berikutnya, wa ma kanal mu'minun, dan tidaklah sepatutnya orang-orang beriman itu liyanfiru, untuk pergi berperang ke medan perang, kafah, seluruhnya, sehingga tak ada satu pun lagi yang tinggal di kota Madinah, semua pergi. Tidak sepatutnya demikian. Falaula, mengapa tidak nafara, yaitu pergi, min kulli firqatin, dari tiap kelompok, minhum, dari mereka, ta'ifah, beberapa orang, liyatafaqahu, untuk mendalami pengetahuan, fiddin, dalam agama, waliyunziru, dan untuk memberi peringatan, qaumahum, kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, apabila mereka itu kembali kepada mereka, yaitu kaum mereka yang pergi berperang tadi kembali. Beri peringatan kaum yang telah kembali itu, karena mereka sudah menghabiskan waktu di medan perang, tak sempat menuntut ilmu bersama Rasul. Maka apabila sudah pulang kembali, sampaikan ilmu yang telah didapatkan dari Rasul itu kepada saudara-saudara yang telah pergi berperang itu. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka itu menjaga diri dengan baik, yaitu mengetahui yang benar, kemudian tetap menjaga diri dalam kebenaran.
Jangan sampai tersesat sehingga melakukan kemaksiatan, pelanggaran atau kebatilan. Kita ulang dari pangkal ayat, dan tidaklah sepatutnya orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap kelompok dari mereka itu beberapa orang untuk mendalami pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka itu dapat menjaga diri. Banyak mereka di sini ya, berarti mereka itu ada mereka yang pergi berperang, ada mereka yang tidak pergi berperang, bersama Rasul tinggal di Madinah menuntut ilmu. Nah, pembahasan nanti akan lebih kita tumpukan kepada mereka yang tidak berperang, mereka yang tinggal di Madinah mendalami pengetahuan agama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah juga suatu kewajiban, sama seperti kewajiban berperang di jalan Allah. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Berarti ayat ini melanjutkan ayat-ayat yang sebelumnya tentang apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang beriman apabila pada masa perang. Apabila pada masa perang, maka tidak sepatutnya semua pergi ke medan perang, tetapi ada sebahagian yang menuntut ilmu. Apabila pada masa perang itu Rasulullah tidak ikut berperang, maka ada sebahagian bersama Rasul. Tapi kalau Rasulullah ikut berperang, semua yang memang mampu untuk berperang ikut bersama Rasul berperang. Apa sebab? Sebab menuntut ilmu itu bersama Rasul. Di medan perang pun juga menuntut ilmu. Berjalan bersama Rasul ke medan perang bersama Rasul. Nanti Rasulullah akan menyampaikan wahyu yang turun. Maka menuntut ilmu peluang apabila bersama dengan Rasul. Nah, nanti apabila Rasulullah tidak ikut berperang, Rasulullah tinggal di Madinah, Rasulullah hanya mengutus pasukan untuk berperang, Rasulullah ada di Madinah, maka tak semuanya pergi ke medan perang, tapi sebahagian ada yang bersama dengan Rasul untuk mendalami agama. Dengan demikian, maka kebaikan yang didapatkan dari berperang dapat, kebaikan yang didapatkan dari menuntut ilmu pun dapat. Maka umat Islam mendapatkan kebaikan. Inilah dia dua ayat yang insyaAllah kita akan coba mengkajinya dengan lebih mendalam. Kajian yang lebih mendalam dengan penjelasan yang panjang disebut dengan tafsir. Kita coba lihat ayat yang ke-121. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabira, dan tidaklah mereka menginfakkan harta yang sedikit ataupun yang banyak, dan tidaklah mereka. Dan apabila disebut kata dan di pangkal ayat, berarti ayat ini adalah lanjutan ayat yang sebelumnya. Apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya? Yang disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah apa saja yang dilakukan oleh para pejuang, oleh para mujahidin, oleh orang-orang yang pergi berperang. Apa yang mereka lakukan? Apa yang menimpa mereka? Apa yang mereka rasakan? Kehausan, penderitaan, kelaparan, kemudian mereka masuk jauh ke kawasan yang dikuasai oleh musuh, mereka menimpakan bencana kepada musuh. Kemudian tambah lagi yang sekarang ini, yaitu menginfakkan harta. Jadi ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Itu semua ditulis sebagai amal soleh, dicatat di dalam kitab amalan, tidak akan sia-sia, disia-siakan. Nanti di hari akhirat akan dibalas, dan balasan yang didapatkan di hari akhirat lebih berharga dari apa yang didapatkan di dunia. Jadi jangan merasa rugi apabila pergi berperang. Disebutkan di sini yaitu menginfakkan harta yang sedikit dan menginfakkan harta yang banyak. Berarti jangan apabila menginfakkan harta sedikit merasa
merasa ada sedikit sekali saya dapat menginfakkan harta, kemudian dia menjadi sedih. Jangan sedih, meskipun sedikit harta itu diinfakkan, karena mungkin dia hanya punya harta sedikit, rezekinya sedikit, maka sedikit pula dia mampu menginfakkan harta. Jangan sedih, karena Allah tidak bebankan seseorang, melainkan sekedar mana yang ia mampu sedikit. Bahkan dikatakan dalam tafsir, mampunya hanya memberikan beberapa butir korma, berikan beberapa butir korma. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru menginfakkan harta. Tak usahlah saya infakkan harta, karena kalau saya ngasih 1.000, 2.000, apalah makna 1.000, 2.000, sementara biaya perang itu miliar, triliun, apalah nilainya 1.000, 2.000. Tidak. Kalau memang mampu 1.000, 2.000, ikut serta menginfakkan harta. Maka dikatakan 1-2 butir korma, apabila memang menginfakkan 1-2 butir korma itu untuk perang, Allah akan catat. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya yang beriman, meskipun amalan itu amalan yang kecil sekali. Kemudian wala kabiratan, dan tidak pula infak yang besar. Infak yang besar ini banyak jumlahnya. Siapa yang pernah menginfakkan harta yang banyak? Utsman bin Affan. Dalam perang Tabuk ini, Utsman menginfakkan berapa banyak harta? Pertama, Utsman membawa 1.000 dinar. Jadi uang dinar emas itu dalam kantong dibawa kepada Rasul, masuk ke kamar Rasul, kemudian dikeluarkan 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? 1 dinar sekarang harganya 2.100.000. 2.100.000. Berarti kalau 2.100.000 kali 1.000 berapa? 2 miliar. 2 miliar. Subhanallah. Dahulu 1 dinar itu bisa membeli seekor domba, seekor kambing. Berarti kalau 1.000 dinar, 1.000 ekor kambing. Itu yang diinfakkan. Bukan hanya itu, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, karena perang Tabuk ini perang yang berat, karena menghadapi musuh yang jauh lebih banyak, kemudian perjalanan jauh, kemudian keadaan ketika itu yaitu persediaan makanan sangat sedikit. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kita akan pergi berperang, maka siapa yang bersedia menginfakkan harta, silahkan menginfakkan hartanya. Maka segera Utsman bin Affan itu menjawab, saya ya Rasulullah 100 ekor unta dengan pelana di punggungnya, dan dengan persediaan untuk berperang yang dibawa oleh setiap unta itu 100 ekor unta. 1 ekor unta itu berapa ya? Nah, kalau sekarang ini lebih kurang, kita yang paling murahnya saja lah 20 juta rupiah uang kitanya lah. 20 juta kali 100 berapa? 2 miliar. Itu baru untanya saja, belum lagi persediaan bekal untuk berperang yang ada di punggung setiap unta itu. Dapat 100 ekor unta untuk biaya perang. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, siapa lagi yang lain yang mau membantu untuk biaya perang? Berdiri lagi Utsman, saya ya Rasulullah 100 ekor unta lagi dengan pelananya. Pelana yaitu yang ada di atas punggung unta, sehingga kita kalau naik itu enak, nyaman, dengan persediaan bekalan untuk perang di atas punggungnya. Sudah berapa? Sudah 200. Kalau tadi kita sebut 2 miliar 100, berarti kalau udah 200 ada 4 miliar. Tadi dinar emas berapa? 2 miliar pula. Ada berapa? 6 miliar. Kemudian Rasulullah tanya lagi, siapa lagi yang mau, yang bersedia menginfakkan hartanya? Ini infak yang besar, kabiratan, infak yang besar. Contohnya infak Utsman bin Affan. Saya ya Rasulullah 100 ekor unta lagi. Jadi sudah berapa ekor unta itu? 300 ekor unta dengan pelananya sekali,
dan dengan persediaan perang, makanan, minuman, apa saja bekal untuk berperang di atas punggung unta itu. Kemudian sebelum bertanya untuk kali berikutnya, Rasulullah mengisyaratkan kepada Utsman, Utsman, setelah ini aku akan meminta lagi, tapi kamu jangan jawab. Apa sebab? Sebab andaikan Rasulullah meminta lagi dan Rasulullah tidak mengingatkan Utsman, Utsman akan memberikan jawaban-jawaban yang sama, bahkan akan sampai habis hartanya sekalipun. Ada penjelasannya, yaitu mengapa Utsman berbuat demikian? Karena Utsman memiliki sifat pemalu. Itu sifat Utsman, pemalu, sangat pemalu. Nah, di antara sifat pemalu itu adalah apabila Rasulullah meminta, malu untuk tidak memberi kepada Rasul. Rasul meminta, maka malu untuk tidak memberi, sementara ada harta yang dimiliki untuk diberikan. Jadi kalau ada orang punya harta, kemudian ada orang yang meminta, dan orang yang minta itu sangat memerlukan, kemudian tak mau memberi, maka orang ini tak tahu malu. Tidak seperti Utsman bin Affan. Maka Rasulullah pun mendoakan Utsman, ma darra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Jadi karena harta itu sudah terlalu banyak diberikan, kemudian Rasulullah mengatakan tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Ibnu Affan, maknanya Utsman bin Affan, apa yang telah dia kerjakan sekarang ini. Setelah ini tidak akan hartanya itu berkurang, susut, habis, tidak. Hartanya akan bertambah. Doa Rasul itu menjadi kenyataan. Sampai sekarang harta Utsman bin Affan masih berkembang di kota Mekah, di kota Madinah. Bahkan dikatakan di bank di Saudi Arabia itu masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affannya dah meninggal dunia, rekeningnya masih ada. Kemudian hartanya ada yang kebun, yang berupa kebun, hartanya ada yang berupa bangunan yang disewa oleh jemaah umrah, jemaah haji, dan banyak sekali unit-unit usaha dari harta Utsman yang ditinggalkan sampai hari ini. Dan banyak orang yang terbantu dengan harta ini. Nah, ini adalah berkat doa Rasulullah. Maka dikatakan tidak akan kaya orang yang bakhil dan tidak akan miskin orang yang pemurah. Nah, ini payah memahaminya ini, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah yang mengatur rezeki manusia. Karena biasanya manusia, kalau saya banyak-banyak memberi, miskinlah saya lagi nanti, habis uang saya nanti, susut harta saya. Nah, padahal sebenarnya setiap kali harta itu diinfakkan, Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan tidak ada satu pun dari yang kamu infakkan itu fahuwa yukhlifuh, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Tak ada yang tidak diganti oleh Allah, bahkan diganti dengan 700 kali lipat. Maka orang yang cerdas selalu berfikir untuk menginfakkan harta. Baik, ini kaitan dengan perang, kaitan menginfakkan harta. Tidaklah diinfakkan harta yang sedikit ataupun harta yang banyak. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidak pula melintasi lembah. Jadi setiap langkah itu memang berat. Melintasi lembah padang pasir yang panas, oh berat sekali. Bahkan ada binatang buas ya di lembah padang pasir itu, ada ular, ada berbagai macam binatang buas. Illa kutiba lahum, kecuali tidak ada satu harta pun yang diinfakkan, dan juga tidak ada satu langkah pun yang dilangkahkan untuk pergi ke medan perang, melainkan ditulis bagi mereka sebagai amal soleh. Jadi ditulis dalam kitab amalan. Kemudian nanti di hari akhirat, liyajziyahumullah, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka ahsana ma kanu ya'malun, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan di dunia ini adalah berat memang,
memang berat, mungkin menyakitkan, menyengsarakan, menyusahkan, tetapi nanti di hari akhirat buahnya adalah kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, kedamaian. Karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, dan hidup di akhirat nanti adalah sebagai buah dari ujian ini, yaitu berupa kenikmatan hidup. Nah, orang-orang yang beriman tidak melihat kehidupan dunia yang dijalani ini, karena ia akan berlalu dan akan ditinggalkan. Orang-orang beriman melihat ke akhirat, yaitu ke surga yang menanti. Jadi disinilah menjadi motivasi bagi orang-orang beriman, meskipun mereka menjalani kesusahan ketika pergi ke medan perang, tetapi ketika mereka teringat dan terbayang balasan kebaikan yang akan mereka dapatkan, maka mereka tidak merasakan kesusahan. Mereka menikmati kesusahan yang sedang dijalani di dunia ini. Wah, ini kata ini tinggi, ini menikmati kesusahan. Biasanya kita menyebut kata menanggung kesusahan. Nah, menanggung itu merasa terbeban. Tapi kalau menikmati kesusahan, tak terasa apa-apa. Susah, tapi tak ada mengeluh, merintih, tidak ada. Apa sebab? Sebab kenikmatan surga yang diyakini itu sudah menawarkan pedihnya musibah yang sedang dijalani, susahnya musibah yang dijalani. Maka petani itu tak merasa berat mencangkul sawah, karena ketika mencangkul sawah itu, meskipun di bawah panas terik matahari, tetapi terbayang olehnya hasil tanaman yang akan dipetik nanti. Terbayang hasilnya tanaman. Belum nanam kurma lagi, baru membenihnya saja baru, tapi sudah terbayang tandan-tandan kurma yang satu tandan 20 kg, yang satu batang 17 tandannya. Subhanallah. Sekarang susah sekali membibitkannya, menanam pagi dan menyiraminya pagi dan petang. Kemudian apabila nampak serangga memakan, kita jaga, menyemprotnya dengan racun serangga. Kemudian memperhatikan setiap hari, kita jaga pula dari apa saja yang akan merusak tanaman itu. Kemudian sampailah nanti besar berbuah. Susah payah, ya susah payah, 3-4 tahun bersusah payah, tapi menikmati kesusahan itu, karena terbayang nanti buah banyak yang akan dipetik. Begitu jugalah gambarannya dari apa yang kita jalani di dunia, khususnya ketika pergi ke medan perang. Maka tak ada orang yang berperang itu stres, tak ada. Yang stres itu banyaknya adalah orang yang tidak ada iman dalam hati, kemudian mengejar dunia. Nah, apabila tidak ada iman dalam hati, mengejar dunia, maka yang ada di dalam hati adalah tamak, tidak pernah merasa puas. Tahun ini saya ingin dapat 10 juta, tak dapat 10 juta, bagaimana? Stres. Saya ingin dapat 10 juta, rupanya modal yang ada pun habis, lebih stres. Itu stres. Itu dalam berniaga. Begitu juga yang mengejar kuasa. Dia sudah investasi, kampanye sana, kampanye sini, kemudian tegakkan baleho sana, baleho sini, dah banyak uang keluar. Harap-harap dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat. Rupanya tak terpilih. Stres. Pindah dari rumah sehat ke rumah sakit, rumah sakit jiwa, sengsara, berubah akalnya, beban. Tapi orang yang beriman tidak terbeban, menghadapi musuh yang banyak tidak terbeban. Kalau nanti dilukai, pahala setiap luka, setiap darah yang tumpah pahala. Terpotong tangannya, itu adalah juga pahala, balasan kebaikan. Mati pun juga, mati yang terbaik, mati syahid. Jadi tak ada terbeban. Pernah kita dengar pejuang Palestina itu stres? Enggak. Sahabat kita di sini banyak stres di sini. Tapi yang di sana tak ada stres. Dihancurkan rumah mereka, tenang. Ditangkap, tenang. Dibunuh, tenang. Apa sebab?
sebab terbayang oleh mereka syurga, kenikmatan syurga. Karena apa yang mereka lakukan di dunia ini adalah untuk apa yang mereka dapatkan di akhirat nanti. Apabila demikian keadaannya, maka ramailah orang-orang beriman ini pergi ke medan perang untuk mendapatkan kebaikan itu. Sehingga apabila ada peperangan berikutnya, maka semua pergi berperang. Rasulullah tak ikut. Rasulullah hanya mengantar pasukan. Rasulullah di kota Madinah, semua pergi berperang, tinggallah Rasul sendiri. Maka turunlah ayat 122, ayat berikutnya, yaitu tidaklah sepatutnya orang-orang beriman itu untuk pergi semuanya ke medan perang. Hendaklah ada sebahagian yang tinggal bersama dengan Rasul mendalami pengetahuan agama. Karena Rasul masih ada, wahyu masih turun. Jadi kalau semua pergi ke medan perang, siapa yang akan mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasul? Maka ayat ini menerangkan tentang kewajiban menuntut ilmu bersama dengan Rasul ketika Rasulullah masih ada. Jadi ayat-ayat ini turun adalah sebagai petunjuk. Setiap kali berlaku ada yang perlu dibetulkan, ayat turun untuk membetulkan. Yaitu ada yang tidak ikut berperang, ayat turun. Kalau Rasulullah pergi berperang, maka jangan biarkan Rasulullah pergi berperang kemudian kamu tinggal, kamu ikut serta berperang. Turun ayat. Kemudian karena ada kebaikan di dalam berperang dan ada ancaman kalau tidak ikut berperang, semuanya pula mau pergi ke medan perang. Padahal Rasulullah tak pergi. Turun pula lagi ayat. Jadi ayat itu turun adalah untuk membimbing, menuntun, membawa, menunjuki orang-orang beriman ini kepada perbuatan yang baik dan kepada yang lebih baik. Di sini berharganya Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan, mengapa Al-Quran itu tidak turun sekaligus? Karena ayat Al-Quran itu, mengapa dia turun sedikit-sedikit? Karena ayat Al-Quran itu adalah sebagai membimbing, menunjuki setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang beriman. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bersifat praktis. Praktis maknanya dipraktekkan. Maka inilah kelebihan dari ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu untuk kita amalkan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah sepatutnya orang-orang beriman untuk pergi semuanya ke medan perang sehingga tidak ada satu pun yang tinggal. Tidak, mesti ada yang tinggal. Ayat berikutnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka mengapa tidak pergi dari tiap golongan atau kelompok dari mereka itu beberapa orang pergi ke mana? Liyatafaqahu fiddin, untuk pergi mendalami pengetahuan agama. Ada digunakan kata nafara. Nafara ini pergi. Jadi ada pergi ke medan perang. Satu lagi ada pergi menuntut ilmu. Kedua-dua kata pergi ini, pergi ke medan perang nafara, pergi menuntut ilmu nafara. Oh, kalau begitu penggunaan kata yang sama, berarti kewajiban pergi berperang dengan kewajiban menuntut ilmu adalah sama. Di sini pentingnya kita memahami bahwasanya kedua-duanya adalah kewajiban yang mesti dijalankan, dan tidaklah yang satunya itu adalah lebih baik dari yang lainnya. Tidak, kedua-duanya adalah baik. Pergi ke medan perang baik, dan menuntut ilmu pun adalah juga baik. Ini dalam keadaan, ini mesti dijelaskan, yaitu dalam keadaan apabila tidak semuanya pergi ke medan perang, karena sebahagian sudah cukup ke medan perang, maka sebahagian itu saja yang pergi. Lalu yang lain tinggal untuk mendalami ilmu agama. Apabila pada masa Rasulullah dahulu, yaitu dalam keadaan Rasulullah tidak ikut berperang,
Nah, apabila Rasulullah tidak ikut berperang, Rasulullah hanya di kota Madinah tinggal, jangan semua pergi ke medan perang, tetapi ada sebahagian yang tinggal bersama Rasul. Yang pergi ke medan perang berperang, yang tinggal bersama Rasul mendalami ilmu agama. Kemudian ada kata nafara, pergi. Nah, nanti ada liyatafaqahu fid din, pergi untuk mendalami pengetahuan agama. Oh, berarti pergi menuntut ilmu itu untuk mendalami pengetahuan di dalam agama. Maka apabila sekarang ini ada anak-anak kita yang pergi ke luar negara sana, pergi juga maknanya, maka mereka itu sama seperti orang-orang yang pergi berperang ke medan perang. Dan dalam ayat ini liyatafaqahu, mereka pergi itu bukan untuk bermain-main di sana, bukan untuk menyenang-nyenangkan diri di sana. Karena ada yang pergi ke negeri Timur Tengah sana, pergi cari rezeki dari sana, buka restoran di sana. Oh enggak, itu sudah salah tujuannya pergi. Itu bukan pergi menuntut ilmu, itu pergi mencari kehidupan duniawi. Itu tidak menepati ayat ini. Yang menepati ayat ini, pergi ke sana itu adalah mendalami ilmu agama. Kemudian kata liyatafaqahu, tafaqquh. Nah, ini ada kata tafaqquh di sini ini. Tafaqquh itu mendalami ilmu agama dengan bersungguh-sungguh sampai merasakan kesusahannya. Jadi apabila ke medan perang itu adalah memanggul senjata, menghadapi musuh, bersungguh-sungguh sampai merasakan kesusahannya, begitu juga menuntut ilmu agama itu sampai kepada merasakan kesusahannya. Kalau sekarang ini datang pukul 9, kemudian pulang pukul 10, 1 jam, ini belum susah lagi nih. Baru susah kalau belajar ini sampai pagi, baru susah. Nah, itu baru tafaqquh. Tafaqquh itu mendalami ilmu agama dengan bersungguh-sungguh sampai kepada muqasad, sampai merasakan kesusahan fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Kalau dulu kami di pondok umpamanya sudah dimatikan lampu, pukul 10 dah mati lampu, tak ada lagi listrik. Nah, kawan-kawan sudah tidur, tapi kita belum tidur lagi. Kita ambil pelita, kemudian kita nyalakan pelita sendiri, duduk sampai pagi belajar. Di pondok dahulu tidur itu hanya 2 jam saja, 3 jam saja. Karena kita mau mendalami ilmu agama, ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena terlalu banyak kewajiban buku yang akan dibaca, sementara waktu yang tersedia sangat sedikit. Maka kita korbankan waktu tidur itu untuk belajar. Ketika kita pergi ke luar negara sana, begitu juga. Guru itu di mana-mana, jauh sekali dari tempat kita tinggal, sehingga kita naik bus itu sampai 3-4 jam baru sampai ke tempat guru itu. Sudah sampai ke tempat guru itu, rupanya guru tak ada. Allahu Akbar. Sedih. Tapi itulah dia ujian menuntut ilmu. Kemudian naik bus, karena kita ini mahasiswa bukanlah yang punya harta yang banyak. Orang tua kita dari kalangan yang sederhana, maka kita hanya mampu memilih bus yang umum, yang banyak orang naik ke atas bus itu, sampai tak ada lagi tempat duduk. Sampai ke tepi pintu bus itu, tepi pintunya itu, satu kaki kita dapat tempat, satu lagi tak dapat tempat. Begitulah kita bergantung di bus itu sampai 1-2 jam jauhnya menuntut ilmu. Karena kalau kita mau cari pilih syekh yang bagus, jauh dari tempat kita, maka kita ingin juga, maka rasakanlah kesusahan itu. Nah, merasakan kesusahan itu namanya tafaqquh. Dulu awal-awal belajar, karena bahasa kurang,
Satu halaman ini sampai 40-50 kali kita buka kamus, karena banyak kata-kata yang kita tak faham. Buka lagi, sudah dibuka, dicocokkan, tak juga sesuai lagi. Aduh, susah sekali. Sampai dilingkari, ini tak bisa nampaknya. Pergi bertanya kepada senior, ini apa maknanya ini? Begitulah susahnya menuntut ilmu. Itu namanya tafaqquh. Ini perlu dicarikan penyelesaiannya nih. Buka buku ini tak juga jumpa di buku ini. Buka buku lagi tak juga jumpa. Cari buku-buku banyak untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Itu namanya tafaqquh, menuntut ilmu. Sudah sampai ke tahap seperti itu, menuntut ilmu. Allah, sekarang mudah sekali duduk di ruangan ber-AC. Allahu Akbar. Kemudian direkamkan pula lagi. Kemudian kalau tak faham bisa diulang lagi. Allah, penyampaiannya dipanjang-panjangkan lagi. Kemudian guru pun bertanya, sudah faham? Belum. Diulang lagi. Ditanya lagi, faham? Belum. Diulang lagi. Gurunya yang sabar, muridnya kurang sabar. Allahu Akbar. Maka tafaqquh, ada rasa kesusahan di dalam mendalami agama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hamba itu bersungguh-sungguh dalam mendalami agama, Allah akan berikan kepada hamba itu jalan untuk mendapatkan ilmu itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami dalam menuntut ilmu, kami akan tunjukkan jalan kami yang menghantarkan ke tujuan. Ilmu akan didapatkan. Itu janji Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menanti dari hamba-hambanya, ini mana yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, dan yang bersungguh-sungguh itu biasanya berhasil. Nah, maka kita lihat ada anak kita yang susah pergi menuntut ilmu karena uangnya sedikit, dari kalangan orang tua, keluarga yang miskin. Kemudian dia di sana sungguh-sungguh menuntut ilmu. Biasanya mereka ini berhasil pulangnya ini. Berapa waktu yang lalu, berapa banyak anak-anak kita ini terancam gagal akan berangkat. Nah, kemudian kita memberikan bantuan dan mereka sudah sampai di sana sekarang, dan mereka sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun lagi mereka pulang berhasil mendapatkan ilmu karena mereka tafaqquh. Nah, jadi tafaqquh itu maknanya berusaha sungguh-sungguh di dalam memahami. Kalau bersungguh-sungguh memahami, maka akan dapat pengetahuan. Dan siapa yang berusaha sungguh-sungguh, Allah akan membantunya pula untuk bersungguh-sungguh. Nah, jadi hamba itu bersungguh-sungguh, Allah akan bantu hamba untuk bersungguh-sungguh, akhirnya faham, dan itu adalah kebaikan. Dalam hadis Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam agama. Nah, Allah akan fahamkan itu, Allah akan tafaqquhkan dia dalam memperdalam pengetahuan tentang agama. Allah, mudah sekali dia menjawab. Ketika kita bertanya, langsung jawaban. Sampai menyebut nama bukunya, siapa pengarangnya, halaman berapa. Allah, ini hebat sekali ini. Ini orang yang Allah berikan pengetahuan yang mendalam tentang agama. Tidak ada satu pun pertanyaan yang dikemukakan kepadanya dengan mudah ia, melainkan dengan mudah ia bisa menjawabnya. Ini orang yang tafaqquh fiddin. Maka digunakan kata tafaqquh di sini untuk yang lebih dari sekedar mengetahui. Kalau sekedar mengetahui, alim. Tetapi kalau dia mengetahui dengan pengetahuan yang mendalam, namanya faqih. Maka disebut ini ahli fikih. Ini ahli fikih maknanya orang yang memahami dengan mendalam. Maka dia bisa menetapkan hukum. Ini ayat Al-Qur'annya, ini hadis Nabinya. Ini hukumnya, ini dalilnya, Quran dan hadis. Ada orang yang sudah baca berkali-kali Qurannya, hadisnya, tapi ketika diminta apa hukum ini, tak bisa dia menetapkan hukum. Padahal Quran sudah dibaca, hadis sudah dia hafal. Tapi orang yang faham, nah ketika ditanya apa hukumnya ini, langsung ayat Al-Quran yang dia hafal itu dia sebut sebagai dalil, hadis Nabi yang dia hafal dia sebut sebagai dalil.
karena dia memahami Quran dan hadis itu namanya ahli fikih. Jadi ahli fikih itu memiliki pemahaman yang mendalam. Fuqaha itu jamaknya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk mereka itu memberi peringatan kepada kaum mereka apabila kaum mereka yang pergi berperang itu pulang kembali. Mereka kan tadi mendalami agama bersama dengan Rasul, maka bersama Rasul mereka dapat tambahan wahyu yang baru turun. Rasulullah pula menjelaskan wahyu yang turun itu, mereka jadi faham. Mereka tak tahu, mereka bertanya kepada Rasul. Akhirnya mereka betul-betul menguasai apa yang mereka dapatkan dari Rasul. Kemudian kaum mereka yang pergi berperang tak tahu tentang ilmu yang baru turun. Maka ketika kaum mereka itu pulang dari perang, mereka yang mengajarkan kepada kaum itu. Jadi di situ mereka menjadi guru kepada kaum mereka yang pergi berperang. Inilah tugas kita. Yang berilmu, berikan ilmu. Kemudian yang bisa berbuat, pergi ke medan perang, maka berbuat, pergi ke medan perang. Ada tambahan di sini, yaitu ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya pemahaman dalam pengetahuan agama bukan hanya didapatkan ketika menuntut ilmu dengan guru saja, enggak. Tetapi pendalaman tentang pengetahuan agama juga didapatkan dari pengalaman hidup yang dijalani. Umpamanya para pejuang perang itu pergi ke medan perang, dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam berperang. Mungkin umpamanya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Umpamanya ada bantuan yang Allah kirimkan melalui malaikat, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Seperti ada yang membantu ini, musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Banyak kawasan itu dikuasai dengan cepat. Nah, mereka melihat ini ada pemberian Allah. Ini adalah juga pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman yang dijalani. Nah, nanti orang yang pergi berperang ini pulang kepada kaumnya juga bercerita, kami juga dapat ini di medan perang. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kata yang pergi berperang, kata yang menuntut ilmu, ini kami dapat ilmu baru lagi, yaitu ketika kami mengkaji ayat Quran, hadis Nabi, kemudian kami mendapatkan ini. Maka mereka ini saling berbagi pengetahuan yang didapatkan dengan pendalaman. Pendalaman itu disebut tafaqquh, dengan pendalaman yang sungguh-sungguh. Beginilah sepatutnya keadaan orang-orang beriman itu, yaitu antara satu dengan yang lain saling memberikan pengetahuan supaya mereka tetap dalam kebaikan, supaya mereka tidak menyimpang, tidak tersesat. Nah, untuk tidak menyimpang, tidak tersesat, ujung ayat la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka itu menjaga diri sehingga tidak tersesat, menjaga diri untuk tidak melakukan kesalahan. Di sini pentingnya menuntut ilmu. Jadi jangan pernah merasa cukup dalam menuntut ilmu. Wah, sekarang ni saya mau pergi ke medan perang, sudahlah, menuntut ilmu ini tak perlu lagi. Oh tidak, pergi ke medan perang, kemudian apabila sampai masanya menuntut ilmu, pulang kembali, kemudian ada orang yang mendalami agama, belajar dari orang yang mendalami agama itu, tambah lagi ilmu. Umpamanya sekarang ini siapa yang ditugaskan untuk berperang? Di negara kita ini tentara itu ditugaskan untuk berperang, prajurit. Maka jangan cukup dengan berlatih saja. Enggak, belajar agama juga dari orang yang mendalami agama. Siapa orang yang mendalami agama? Ulama. Maka wahai para prajurit, tentara, sampai kepada komandan sekalipun, jenderal, belajar kepada para ulama. Ini maksud ayat ini. Tak cukup dengan tentara saja, tak cukup. Apabila tentara tak punya ilmu agama,
Kemudian dia pergi ke medan perang, nampak musuh banyak, dia takut, lari. Tapi kalau dia punya ilmu agama, sebanyak apapun musuh, dia terus menghadapi musuh, tak takut mati. Mati pun saya, mati syahid. Itu bagi siapa? Orang yang punya ilmu. Dari mana dia dapatkan ilmu itu? Dari ulama. Maka Muhammad Fatih, yaitu yang membuka Konstantinopel, setiap perang di sampingnya ada ulama. Maka kalau kita lihat ada gambar-gambar tentang sejarah Muhammad Fatih, di samping Muhammad Fatih itu ada ulama, di samping ada ulama. Dan ada beberapa gambar itu ulama itu berdoa. Muhammad Fatih memimpin pasukan, ulama itu mengangkat tangan berdoa. Jadi bagi tugas di situ. Maka kalau ada yang meninggalkan ulama, kemudian dia menyangka bahwasanya dengan kehebatannya berperang dia akan menang, tidak akan menang. Karena kekuatan itu adalah bersama dengan para ulama yang akan membangun dan menguatkan kerohaniannya dan menyambungkannya dengan Allah yang memberikan kemenangan. Nah, ini kandungan ayat. Mudah-mudahan mereka itu tidak tersesat. Jadi yang pergi berperang itu diberi peringatan supaya mereka tidak tersesat. Pasukan perang itu ketika mereka kembali diberi peringatan supaya mereka tidak tersesat. Kemudian kita apabila perhatikan ayat ini, umpamanya waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, orang yang berilmu itu tugasnya memberi peringatan. Sudah punya ilmu, beri peringatan orang yang tidak punya ilmu. Kemudian orang yang belajar dari orang yang berilmu, la'allahum yahdharun, menjaga diri, bermakna orang yang belajar itu tujuan yang mesti dicapai adalah adanya rasa takut kepada Allah. Rasa takut. Jadi kalau kita belajar tidak mendapatkan rasa takut, itu gagal dalam belajar. Karena rasa takut itulah yang akan membuat kita menjaga diri kita. Kalau ada orang yang belajar sudah dapat ilmu, kemudian dia tidak memberi peringatan, sia-sialah ilmunya itu. Berarti untuk dirinya sendiri saja. Sementara sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya, memberi peringatan. Karena isi dari Al-Quran ini adalah peringatan untuk orang yang lalai, untuk orang yang mungkin disibukkan oleh dunia, untuk orang yang mungkin tak teringat akan akhirat yang pasti, yang kesenangannya itu abadi. Nah, mereka diperingatkan. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari dari surah At-Taubah, yaitu ayat 121 dan 122. Masih lagi berkaitan dengan peperangan, khususnya perang Tabuk, yang menjadi pelajaran sampai untuk kita di hari ini. Tapi lebih khusus yaitu kewajiban menuntut ilmu, karena tidak sepatutnya semua pergi ke medan perang. Meskipun itu adalah satu kebaikan, tapi ada lagi kebaikan yaitu menuntut ilmu, dan kedua-duanya adalah penting untuk umat ini. Pergi ke medan perang untuk menjaga umat ini, menuntut ilmu juga untuk menjaga umat ini. Kedua-duanya yaitu untuk menjaga umat ini. Mudah-mudahan melalui dua ayat ini kita mendapatkan kebaikan dan untuk kita jadikan sebagai petunjuk pula di dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.